Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Putri Lestari dengan NPM 211000002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kejahatan perang war crime. Yang pertama yaitu konflik bersenjata dalam hukum humaniter internasional. Istilah perang atau pertikaian bersenjata adalah hal yang sama. Kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian untuk menggantikan satu dengan yang lainnya. Menurut Henry Campbell Blake mendefinisikan perang sebagai permusuhan atau pertikaian dengan menggunakan angkatan bersenjata yang terjadi antar bangsa, negara, penguasa, atau terjadi antara warga-warga dalam satu bangsa atau negara. Sedangkan menurut Pietri Ferry, perang adalah permusuhan atau pertikaian bersenjata antara dua atau lebih negara yang melibatkan antara angkatan bersenjata masing-masing dan diatur oleh hukum internasional. Dari pemahaman tersebut, maka unsur esensial perang adalah yang pertama, situasi permusuhan atau pertikaian yang menggunakan kekuatan bersenjata. Yang kedua, ada pihak yang bersengketa. Kejahatan perang sebagai pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. Pelanggaran berat hukum humaniter internasional (HHI) adalah sebuah pelanggaran yang bersifat serius yang dikategorikan sebagai kejahatan perang. Penggunaan terminologi pelanggaran berat mengacu pada Konvensi Jenewa 1949 yang dikenal dengan Great Breaches. Sedangkan dalam hukum hak asasi manusia dikenal dengan istilah gross violation. Namun dalam perkembangannya, Statu Roma 1998 lebih memperjelas bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran berat adalah kejahatan perang dan dikenal dengan the most serious crime. Istilah kejahatan perang menjadi semakin dikenal sebagai akibat dari Perang Dunia dan upaya berikutnya untuk menuntut tanggung jawab pidana bagi pelaku kejahatan. Kejahatan perang adalah tindakan-tindakan keji yang dilakukan pada waktu perang dan merupakan pelanggaran terhadap HHI dan karenanya pelaku dapat dihukum. Karena pada dasarnya HHI memiliki aturan dasar berupa ensured human treatment to person not taking part in hostilities, do not kill or injure protected persons, collect and care wounded and sick, respect lives and dignity of captured, combat, and detented civilians, choice of means and method of war is not unlimited. Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, kejahatan perang adalah pelanggaran berat terhadap keempat konvensi tersebut. Namun, dalam beberapa ketentuan HI seperti Statu Roma 1998, International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia atau ICTY, International Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR, Sierra Leone, and United Nations Transitional Administration in East Timor, Regulation nomor 2000/15. Kejahatan perang adalah pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam pertikaian bersenjata. Terdapat beberapa unsur kejahatan. Yang pertama, terdapat perbuatan atau tindakan yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan perang. Tindakan dilakukan pada situasi atau dalam konteks pertikaian bersenjata. Unsur ini dimaksud untuk membedakan antara kejahatan perang dan tindakan kriminal biasa. Tindakan menimbulkan tanggung jawab pidana secara individual. Berikutnya yaitu ada jenis-jenis kejahatan perang. Ada beberapa contoh kejahatan perang yang diatur dalam instrumen utama HI baik International Armed Conflict (AIC) atau Non-International Armed Conflict (NIIC). Yang pertama yaitu pembunuhan disengaja, yang kedua penganiayaan atau perlakuan yang tidak berperi kemanusiaan termasuk percobaan biologis, dan yang ketiga deportasi atau pemindahan atau penahanan secara tidak sah terhadap seseorang yang dilindungi. Yang keempat yaitu sengaja melakukan serangan atau tindakan pembalasan terhadap objek sipil yang bukan sasaran militer. Objek dan orang yang dilindungi dari kejahatan perang. Menurut Hans-Peter Geiser, objek yang dilindungi dari kejahatan perang adalah properti milik sipil, unit pelayanan medis,
benda bunaya, civil defense, dan organisasi kemanusiaan. Sedangkan orang yang dilindungi dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu anggota angkatan bersenjata dan penduduk sipil yang terluka dan sakit, korban kapal karam, tawanan perang, penduduk sipil yang diinternir, penduduk sipil di wilayah musuh, dan penduduk sipil di wilayah pendudukan. Selanjutnya itu ada peradilan pidana internasional atau yang disebut ad hoc. Kejahatan perang yaitu salah satu wujud tindak pidana internasional yang paling tua. Berikut adalah beberapa peradilan pidana internasional atau ad hoc yang mengadili pelaku kejahatan perang. Yang pertama ada International Military Tribunal Nuremberg, pengadilan anggota utama dari kelompok pemimpin politik, militer, dan ekonomi dari Nazi Jerman. Rangkaian persidangan dilakukan pada tahun 1945 sampai 1946 di kota Nuremberg, Jerman. Sebanyak 200 tersangka kejahatan perang diadili di Nuremberg dan 1.600 orang lainnya diadili di pengadilan militer biasa. Yang kedua yaitu ada International Military Tribunal for the Far East, merupakan peradilan yang mengadili pelaku kejahatan perang oleh tentara Jepang ketika melakukan agresi ke negara Asia dan Pasifik. Yang ketiga adalah ICTY, Negara Federasi Yugoslavia pasca runtuhnya komunisme, semakin menunjukkan perbedaan etnis dan memutuskan untuk melepas dari Federasi Yugoslavia. Pemisahan diri tersebut membawa dampak yang menyebabkan peperangan di Yugoslavia. ICTY dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemulihan perdamaian dengan meminta pertanggungjawaban dari orang yang bertanggung jawab atas kejahatan serius dalam HHI. Yang keempat yaitu ada ICTR. Rwanda adalah negara di Afrika Tengah yang komposisi penduduknya terdiri dari etnis Hutu 85% dan Tutsi 15%. Kelompok minoritas Tutsi mendominasi pemerintahan Rwanda hingga etnis Hutu melakukan pemberontakan dan melakukan genosida terhadap etnis Tutsi. ICTR bertujuan untuk menuntut dan mengadili orang yang bertanggung jawab atas terjadinya genosida dan kejahatan berat lainnya yang melanggar HI, khususnya yang dilakukan etnis Hutu. Peradilan pidana internasional yang bersifat tetap. Selain peradilan pidana internasional ad hoc, terdapat International Criminal Court atau yang disebut dengan ICC. ICC merupakan badan peradilan pidana internasional yang bersifat tetap, yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya atas seseorang yang telah melakukan kejahatan serius yang dikutuk oleh masyarakat internasional, the most serious crimes of concern to the international community as a whole. Berdasarkan Pasal 5 Statu Roma 1998, ICC memiliki yurisdiksi material terhadap 4 jenis tindak pidana. Yang pertama adalah genosida, yang kedua kejahatan terhadap kemanusiaan, yang ketiga kejahatan perang, dan yang terakhir kejahatan agresi. Kesimpulan yang saya ambil yaitu HHI memiliki aturan dasar yang salah satunya larangan untuk membunuh orang-orang yang dilindungi. Namun pada kenyataannya ketika perang berlangsung tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran terhadap HHI dapat terjadi. Pelanggaran tersebut dimaknai dengan kejahatan perang. Tindakan kejahatan perang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana secara individual. Berdasarkan sejarah, terdapat beberapa peradilan pidana internasional ad hoc yang mengadili pelaku kejahatan perang, seperti International Military Tribunal Nuremberg, International Military Tribunal for the Far East, ICTY, dan ICTR. Selain itu, peradilan pidana internasional yang bersifat tetap adalah ICC yang salah satu yurisdiksi materialnya adalah kejahatan perang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.